pertama kita akan menjelaskan sedikit tentang manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia memiliki atau meliputi dua arti. Yang pertama itu apa itu manajemen dan apa itu manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan yang dilakukan oleh para manajer dalam sebuah perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Menurut ahli, yaitu menurut Melayu F. Hasibuan tahun 2001 halaman 10, manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, serta masyarakat. Sedangkan menurut Dessler tahun 2003 halaman 2, manajemen sumber daya manusia adalah suatu kebijakan dan cara-cara yang dipraktekkan dan berhubungan dengan pemberdayaan manusia atau aspek-aspek SDM dari sebuah posisi manajemen termasuk perekrutan, seleksi, pelatihan, penghargaan, dan penilaian. Maka dapat saya simpulkan dari secara umum, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu dan proses atau suatu proses yang memperoleh, memajukan, mengembangkan, dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa agar tercapainya tujuan perusahaan dan tujuan individu. Baik, kita langsung ke fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Ada terbagi ke dalam dua fungsi. Yang pertama itu fungsi manajerial. Di dalam fungsi manajerial ada aspek-aspek yang perlu dipahami. Yang pertama itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Di fungsi yang kedua ada fungsi operasional. Ada 6 aspek. Yang pertama itu pengadaan, pengembangan, kompensasi, integritas, pemeliharaan, serta pemutusan hubungan kerja. Kita rangkum untuk ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ada dua fungsi. Yang pertama itu fungsi operasional dan subfungsi operasional dari ruang lingkup tersebut. Yang pertama itu pengadaan SDM, fungsi operasionalnya itu pengadaan, subfungsi operasionalnya itu perencanaan SDM, penarikan, seleksi, penempatan, dan pembekalan tenaga kerja. Yang kedua itu pengembangan SDM, di mana subfungsinya mempunyai dua aspek. Yang pertama itu pelatihan dan pendidikan, serta pengembangan dan karir. Yang ketiga itu pemeliharaan sumber daya manusia, yang meliputi konservasi, integritas, hubungan perburuhan, serta PHK. Instrumen manajemen sumber daya manusia terbagi dalam 3 unsur. Yang pertama itu analisis jabatan, penilaian prestasi kerja, dan evaluasi jabatan. Seluruh kegiatan melalui fungsi-fungsi SM tersebut dapat diarahkan untuk mewujudkan sasaran pokok manajemen sumber daya manusia, serta mendayagunakan secara optimal SDM dalam suatu organisasi melalui terciptanya suatu kondisi ketenagakerjaan yang memenuhi 3 semboyan: tepat orang, tepat jabatan, dan tepat waktu. Masuk ke perencanaan SDM. Definisi perencanaan SDM menurut Matis dan Jackson tahun 2001, perencanaan SDM adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Menurut Andrew, perencanaan sumber daya manusia yaitu sebagai sebuah proses dalam menentukan sebuah kebutuhan karyawan dan agar pekerjaan SDM tersebut sesuai dengan rencana organisasi. Kesimpulannya, perencanaan SDM adalah mengusahakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, yang sejalan dengan komitmen terhadap visi misi lembaga pendidikan. Fungsi perencanaan SDM itu adalah membuat suatu visi, misi, dan tujuan. Poin yang keduanya meningkatkan efisiensi sumber daya manusia. Poin yang ketiga memberikan arahan bagi organisasi. Yang keempat membuat komitmen. Yang kelima menyediakan alternatif tindakan atau solusi suatu fenomena. Proses perencanaan SDM ada beberapa hal. Yang pertama itu untuk mengetahui persediaan SDM. Yang kedua itu memperhitungkan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Yang ketiga itu
Yang ketiga itu membuat perkiraan permintaan sumber daya manusia termasuk perekrutan juga. Yang keempat, membuat strategi dan implementasi perekrutan SDM. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia, yang pertama itu pertumbuhan, yang kedua perubahan, yang ketiga itu teknologi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.